Alkisah, terdapat sahabat bernama Julaibib radhiyallahu an. Fisiknya kecil dan pendek. Julaibib lahir ke dunia dalam keadaan yatim piatu, tanpa tahu siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang silsilah Julaibib. Bagi masyarakat Madinah saat itu tidak memiliki silsilah dan tidak bersuku merupakan aib yang sangat besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh dan kakinya pecah-pecah tak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh maupun selimut untuk menghangatkan tubuh. Minum pun hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah pemimpin Bani Aslam sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Tidakkah engkau ingin menikah?" "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri ataupun menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu dan seterusnya hingga 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawakannya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya." Demikian respon pemilik rumah dengan wajah yang berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib," ungkap sang Rasul. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib," jawab sang istri. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan perkara ini kepada putri mereka. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis saleh itu lalu membaca sebuah ayat Al-Quran yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban gadis itu, Nabi pun tertunduk berdoa untuk gadis salehah tersebut. "Ya Allah, limpahkan kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah sang Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. "Sepertinya Julaibib memang tak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi.
Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar. Carilah Julaibib. Maka Julaibib pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa. Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun, bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Sahabat kolbu, tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta yang paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.